Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Faiz dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan IPA dengan nomor itu mahasiswa 400142173. Di sini saya akan pergi ke daerah Colo untuk mengetahui tradisi bibit kopi yang ada di sana dan melakukan wawancara dengan salah satu warga di desa Colo di sana. Ikuti perjalanan saya. Baiklah, sekarang saya sedang bersama salah satu warga dari desa Colo dan saya ingin mewawancarai mengenai tradisi bibit kopi yang ada di desa Colo ini dengan Bapak atau Mas siapa? Amin, Mas. Baik, Mas Amin, apa sih yang Mas Amin ketahui tentang tradisi bibit kopi, atau bagaimana sih Mas itu bisa tahu tentang tradisi ini? Ya, kalau setahu saya tradisi bibit kopi itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan-kegiatan sedekah bumi pada umumnya. Kalau bibit kopi itu seperti itu, hanya saja memakainya ini sarananya kopi sebagai bentuk rasa syukur warga desa sini dengan hasil panen kopi yang melimpah, dan juga bentuk untuk memohon keberkahan dari hasil tani itu untuk di masa kedepannya nanti, supaya hasilnya nanti bisa melimpah lagi dan berkah juga. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan tasyakuran pada umumnya. Jadi selanjutnya, bagaimana sih cara menyiapkan kopi pada saat tradisi bibit kopi ini sendiri, Mas? Oke, nah itu yang pertama itu kita pilih dulu biji kopi yang terbaik. Setelah kita pilih lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan yaitu kita keringkan. Setelah dikeringkan kita panggang. Setelah dipanggang ya giling supaya halus. Setelah halus sudah jadi serbuk kopi kan, Mas. Nah itu nanti kita seduh. Setelah diseduh nanti baru bisa dihidangkan atau dipersembahkan kepada orang-orang peserta yang ikut kegiatan ini. Dan siapa saja atau yang dapat berpartisipasi dalam tradisi bibit kopi ini, dan apa saja sih yang dilakukan pada saat tradisi ini, Mas? Untuk peserta yang pengen ikut dalam acara tradisi bibit kopi ini sebenarnya terbuka untuk umum, saja boleh ikut, tidak harus warga Colo, tidak harus para petani saja, jadi warga siapapun dari warga kudus yang lain juga boleh. Nah untuk urutan kegiatan ada dia itu sebenarnya nanti ada upacara khusus yang cukup sakral ketika melaksanakan acara itu. Nah setelah upacara tadi baru kita melakukan proses pemilihan kopi seperti tadi, proses pemilihan lalu dikeringkan, lalu itu sudah proses pemilihan kopi dan pembuatan kopi itu sudah masuk dalam acara bibit kopi. Dan bagaimana sih perasaan, pengalaman atau pesan-kesan Mas sendiri menjadi bagian dari tradisi bibit kopi ini? Ya kalau dari saya pribadi ya senang, karena yang pertama bisa kumpul-kumpul dengan warga sekitar, yang kedua kita bisa ngopi-ngopi bareng, yang ketiga gimana ya, kita bisa melestarikan budaya atau tradisi peninggalan leluhur kita. Jadi nggak kita tinggal, meskipun kita sudah berbeda generasi jauh sekali, tapi kita masih melestarikan budaya Terjaga ya, Mas? ya. Baik, sekian Mas yang dapat saya tanyakan kepada Mas. Terima kasih banyak waktunya, Mas. Sama-sama, Mas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Yang Mbak, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Elania. Mbak Elenia ini asli dari daerah Colo ini ya? Iya, Kudus nih. Iya. Umur berapa Mbak sekarang? Masih 19 tahun. Oh, 19 tahun ya? Sebentar ya, ya. Kalau saya lihat-lihat, Mbak suka minum kopi ya, Pak? Iya, suka. Mbaknya pecinta kopi ya? Cinta sih. Apa bapaknya daerah sini itu suka membuat kopi, Pak? Tiap hari. Atau mempunyai perkebunan kopi di sini? Kalau perkebunan sih tidak. Cuman tiap hari emang bapak saya suka ngopi. Jadi ya ikut-ikutan ngopi deh. Tapi ya enak juga. Ya, Mbak sebagai pecinta kopi ya, ya. Iya. Saya boleh nanya-nanya gak Iya, mengenai boleh. kopi ini? Silahkan. Itu lebih suka kopi apa sih, Mbak? Saya sendiri lebih suka kopi. Karena kan
Mungkin karena kebiasaan di rumah ya, karena kan orang tua saya juga suka ngopi, jadi ikut-ikutan ngopi. Menurut Mbak itu aroma kopi sama teh itu yang menarik buat Mbak itu yang mana? Tetap aroma kopi, karena kan kalau aroma kopi itu panas ataupun dingin, rasanya tetap kopi. Aroma baunya tuh tetap kopi, lebih pekat. Nah, sedangkan kalau teh kalau udah dingin juga menurut kurang gitu loh. Mbak sendiri itu pernah membuat kopi gak sih Mbak? Sering. Oh sering ya? Ya, sering banget setiap hari. Cara pembuatan kopi menurut versi Mbak sendiri itu gimana? Kalau saya tuh takarannya ya, kopinya tuh 1 sendok teh dan gulanya itu 2 sendok. Nah ini yang ingin saya tanyakan nih Mbak. Kebanyakan orang kan banyak yang membuat kopi itu menggunakan gula dan banyak juga yang tidak menggunakan gula. Ya. Nah Mbak sendiri itu termasuk orang yang menggunakan apa tidak Mbak gula tersebut di kopi? Tetap menggunakan gula. Karena saya tuh tidak suka kopi alami yang tanpa gula, tidak suka pahit. Jadi saya bisa lebih menikmati kopi itu dengan menggunakan gula. Apakah Mbak juga akan mencoba untuk mengonsumsi kopi yang tidak menggunakan gula tersebut? Mungkin tidak ya, karena saya benar-benar tidak suka yang pahit. Menurut Mbak sendiri, Mbak itu lebih suka kopi dingin apa yang kopi yang panas sih Mbak? Oh, kalau itu sih ya tergantung situasi ya. Kalau biasanya nih pagi-pagi bikin kopi ya kopi panas, karena kan memberikan biar rasa hangat gitu loh, lebih rileks. Nah kalau kopi dingin tuh biasanya ketika pas cuaca panas, kayak dikasih es batu gitu. Nah, untuk pembuatan kopi dingin atau panas ini sendiri ya Mbak itu lebih gimana sih? Menggunakan bubuk kopi alami atau yang sasetan? Kalau yang kopi dingin ini ya lebih ke yang kopi sasetan, karena juga itu lebih enak. Kalau dikasih es batu kan lebih enak. Ya lebih itu ya Mbak, apa? Lebih Berasa ya. segar. Ya bener sih. Ya lebih kekinian ya Mbak. Apa rasa anak muda gitu ya. Iya. Kopi cappuccino. Untuk Mbak pernah gak sih mencoba kopi yang direbus secara langsung atau dituangkan air panas saja? Lebih suka yang mana? Apa udah pernah mencoba yang direbus langsung itu? Kalau untuk yang direbus langsung nih dengan api itu belum pernah. Seringnya pakai diseduh, langsung diseduh pakai air panas. Apa Mbak itu punya keinginan untuk mencobanya apa enggak sih Mbak? Sejauh ini sih belum ya. Gak tahu ya, mungkin suatu saat. Jadi namanya sendiri udah pernah. Belum pernah ya? No. Saya juga pengen mencobanya, tapi nantilah. Oh ya. Menurut Mbak itu kopi ini mempunyai manfaat nggak sih Mbak? Ya jelas mempunyai. Manfaatnya apa saja sih? Ya, bikin tubuh lebih rileks, terus punya stimulus tersendiri, terus antioksidan, terus kalau minum kopi itu rasanya bisa berpikir jernih. Terima kasih Mbak telah mau saya wawancarai mengenai kopi yang ada di daerah Colo ini. Iya, sama-sama. Saya juga bisanya memberikan informasi segitu ya. Iya, gak apa-apa Mbak, sudah membantu tugas saya kayaknya.